Salam saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih berada dan diberikan kesempatan. Meskipun kita dibatasi oleh tempat dan waktu, tapi percaya bahwa hadirat Tuhan senantiasa melingkupi kita. Biarlah malam hari ini di ibadah tengah minggu, mari kita mengundang Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita akan tetap percaya Tuhan. Biarlah kami akan memasuki dan kami ingin Engkau Tuhan kami tinggikan dalam segala perkara. Mari kita akan mempersiapkan diri. Kita percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang terlalu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami mau menaikkan syukur di hadapan-Mu. Kami mau membawa pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan segala perkara ada di dalam kuasa-Mu. Inilah pujian kami dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau pujian kami Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu. Di tempat kudus-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kata-kata kami ingin memuji-Mu Tuhan. Selain puji dan sembah.
bersyukur senantiasa Tuhan. Haleluya, kami membutuhkan lawatan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau melihat kondisi saat ini Bapa. Bapa, biarlah Kau akan memulihkan jiwa kami Tuhan. Keadaan boleh goncang, suasana boleh goncang, tetapi iman percaya kami tetap percaya Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Tuhan, sebentar firman-Mu akan disampaikan. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri, pulihkan Tuhan hatiku. Pulihkan jiwaku Tuhan. Kau ubah sikap karakter kami. Haleluya. Mari kita akan bersama naikkan pujian ini. Pulihkan Tuhan, pulihkan dengan segenap hati. Haleluya. Tuhan, ini doa kami. Hatiku Tuhan, pulihkan. Yang selama ini kami dinasihkan. Pulihkan Tuhan, bentuklah kami. Amin. Amin Tuhan. Katakan pulihkan, pulihkan Tuhan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Tuhan, kami rindu Tuhan bentuk hati kami. Haleluya. Hati
kerinduan kami. Pulihkan ya Tuhan setiap kata demi kata melalui firman Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, kami diubah karakter kami, dirubah perilaku kami sehingga semakin hari Tuhan, kami mau belajar berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami membutuhkan kekuatan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan lawatan-Mu Tuhan. Kami tidak mampu untuk berjalan sendiri untuk kondisi-kondisi di akhir-akhir yang sudah ada di depan kami. Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Yesus. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Mari kita lakukan pujian ini dengan refrennya, ubah hatiku dengan segenap hati. Dan Tuhan akan mengubahkan setiap kita. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Tuhan, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan, kuduskan hatiku Tuhan, sucikan, kuduskan hatiku Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita telah memuji, menyembah Tuhan, dan saat ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, Engkau telah pimpin kami memuji, menyembah-Mu, dan saat ini kami siapkan hati kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, beri kemampuan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, dan urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini tema yang kita bahas adalah pelayanan yang mulia. Kita baca firman Tuhan bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 dan 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau pada malam hari ini kita kembali membahas tema pelayanan yang mulia, maka kita sadar bahwa pelayanan itu adalah suatu yang sangat termulia dan tertinggi, sehingga kita benar-benar memanfaatkan waktu yang masih ada. Nah, di dalam kehidupan Rasul Paulus, seorang pelayan Tuhan,
yang merasakan betapa pelayanan itu adalah suatu yang mulia, maka dia benar-benar memberikan yang terbaik bagi Tuhan, baik itu waktunya, baik itu pikirannya, bahkan sampai tubuh jiwa rohnya dia berikan kepada Tuhan. Sehingga dia bisa mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Ini menjadi suatu motivasi yang sangat berarti bagi kita sebagai orang yang hidup di zaman modern seperti sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau pelayanan itu adalah mulia, maka langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sehingga pelayanan kita menjadi menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama, kita lihat tadi dalam firman Tuhan yang diungkapkan ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kita perhatikan di situ, yang pertama adalah tidak tawar hati. Kalau pelayanan untuk Tuhan, maka harus ada rasanya atau ada manfaatnya. Kehadiran kita di dalam dunia ini menjadi orang Kristen harus ada dampaknya atau ada manfaatnya. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Karena itu disebutkan kamu harus menjadi garam dan terang. Ada rasanya. Kalau garam itu pasti mempunyai dampak yang luar biasa. Dan demikian juga terang itu pasti membawa dampak yang sangat dahsyat. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, arti jangan tawar hati berarti tidak mudah dipengaruhi oleh hal apapun, tetaplah rasa itu ada di dalam diri kita. Karena hidup kita ini adalah hidup untuk Tuhan. Sehingga seperti pujian yang sering kita naikkan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan berarti peluang untuk memberikan pelayanan untuk Tuhan. Karena hidup kita ini singkat dan tidak lama hidup di dunia ini. Maka kita perlu memanfaatkan waktu, pelayanan apapun yang bisa kita lakukan. Jangan tawar hati. Lakukan apapun yang bisa kita lakukan. Maka Tuhan pasti memberkati kita. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau pelayanan itu yang mulia atau yang tertinggi atau termasyhur, maka yang kedua adalah penderitaan tidak boleh menghalangi pelayanan kita. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kita perhatikan itu bahwa Rasul Paulus bisa mengungkapkan penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kita perhatikan bahwa penderitaan memang bisa silih berganti di dalam kehidupan kita. Penderitaan itu seperti yang dialami oleh Rasul Paulus bersama teman-temannya pelayanan, bisa datangnya oleh karena alam, bisa datangnya karena memang dari orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, atau bisa juga datangnya dari iblis. Ini terus yang harus diperangi. Tetapi bisa kita lihat di sini Rasul Paulus bisa mengungkapkan bahwa itu justru mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kita bisa bayangkan betapa
kadang kita bisa mengalami kekurangan-kekurangan atau penderitaan atau sakit, tetapi itu nggak boleh menjadi mengurangi pelayanan kita untuk Tuhan. Kita bisa lihat seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia tidak sedikit keluar masuk penjara, dan juga dia hampir karam kapal di Malta itu. Demikian juga dia disiksa, dianiaya di Yerusalem, bahkan banyak penderitaan-penderitaan yang dialami. Namun dia katakan itu menjadi penyemangat untuk terus melayani Tuhan. Nah, sekarang ini bagaimana dengan kita? Apakah dengan ada penderitaan atau ada berbagai tantangan, lalu kita menjadi tidak semangat dalam melayani Tuhan? Nah, puji Tuhan, motivasi yang diberikan oleh Rasul Paulus bahwa penderitaan itu tidak boleh menjadi menghentikan pelayanan semasih bisa kita lakukan untuk Tuhan. Setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, adalah kesempatan memberikan bagi Tuhan. Karena kalau kita melayani Tuhan berarti itu pelayanan yang mulia. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, disebutkan bahwa kita harus memperhatikan yang tak kelihatan. Itu suatu hal yang mulia, yang tak kelihatan itu yang mulia. Ayat yang ke-18 disebutkan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Pelayanan yang mulia adalah pelayanan yang sekalipun kita tidak melihat, namun kita memberikan yang terbaik kepada yang tidak kelihatan itu. Kalau kita hanya memberikan kepada yang kelihatan yang baik-baik, sementara yang tidak kelihatan kita abaikan, ini memang sangat tidak mudah. Yang tidak kelihatan itu adalah Tuhan, maksudnya di sini. Tuhan yang perlu yang terbaik dan yang perlu yang tertinggi, yang terhormat, inilah yang harus kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa yang tak kelihatan itu adalah Tuhan, sementara yang kelihatan itu adalah sementara. Kadang kita terbalik, Bapak Ibu Saudara. Kepada yang kelihatan kita berikan yang terbaik, tetapi kepada yang tidak kelihatan itu Tuhan kita kurang memberi yang terbaik. Padahal kepada yang tidak kelihatan itulah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, kepadanya lah kita harus memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan tadi bahwa sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, pada malam hari ini, orang yang memperhatikan yang tak kelihatan itu harus bisa membuktikan di dalam hidupnya dia tahan uji, sekalipun ujian itu berat, sekalipun ujian itu ringan, atau mungkin ujian itu silih berganti dalam hidup kita. Namun kita harus bisa mengatakan itu harus terus mengerjakan yang terbaik untuk yang tak kelihatan itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kalau Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat sebelumnya, sekalipun tantangan pelayanan yang begitu banyak, ditindas namun tidak terjepit, habis akal namun tidak putus asa, dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, dihempaskan namun tidak binasa. Hanya untuk yang tidak kelihatan dia lakukan semuanya itu. Itu suatu penderitaan. Penderitaan, namun mengenai pemberitaan Injil dia berani mempertaruhkan nyawa. Untuk pemberitaan kebenaran, dia berani mempertaruhkan nyawanya. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Marilah kita buktikan
bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar memanfaatkan waktu yang ada sekarang ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh semakin membantu kita melayani yang mulia, karena yang mulia adalah Tuhan kita, sehingga dialah yang kita muliakan di waktu yang ada ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang telah memimpin menyertai kami, memberkati kami melalui renungan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya kami memberikan yang termulia untuk yang mulia, karena yang mulia hanya Tuhan Yesus Kristus, yang layak menerima segala pelayanan, yang layak menerima segala yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, sudah melayani kami dengan cara yang terbaik, sampai Engkau rela mati untuk menolong kami supaya kami tidak binasa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang terus menuntun, memimpin kami, sehingga sebagai umat-Mu yang telah Engkau selamatkan, kami semangat melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan yang kami layani adalah yang mulia, yang melebihi dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon berkatilah semua pelayanan yang kami lakukan, sehingga pelayanan yang kami lakukan berdampak baik bagi diri kami sesama, bahkan bagi keluarga, bahkan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kiranya kebenaran firman-Mu ini semakin mengubah kami, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus, benar-benar yang dilayani adalah yang mulia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami serahkan biarlah pergumulan-pergumulan pelayanan gereja yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan, Tuhan memberikan kemampuan kepada kami, sehingga benar-benar nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati semua jemaat-Mu yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan hibur, Tuhan sembuhkan, dan yang susah Tuhan hibur, bahkan yang kekurangan supaya kiranya mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan biarlah kekuatan Tuhan yang terus melingkupi segenap tubuh jiwa roh kami, jemaat-Mu dalam masa pandemi COVID-19 ini tetap sehat, dijauhkan dari segala virus corona, dan biarlah semuanya tetap kuat menghadapi tantangan demi tantangan hidup ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami serahkan kiranya kasih karunia serta damai sejahtera dan kasih Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang memimpin kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin.